Selamat tanggal 31 Desember 2024 guys. Menuju tahun baru ditutup dengan kekalahan lagi untuk Manchester United. Dan siap-siap untuk tahun barunya nanti ketika lawan Liverpool. Hasilnya pun sudah bisa ketebak ya. Mau bete, mau sebel, mau marah udah gak bisa. Karena kalah sudah menjadi sesuatu yang sangat normal untuk Manchester United. Sesuatu yang sangat-sangat normal. Dan ketika kalah lawan Newcastle, ini gue cepat aja ya. Mungkin ini jadi review tercepat gue. Setelah kemarin sama Kokoh United itu sekitar hampir 10 menit lebih nih, cepat aja lah. Babak pertama, kecolongan gol cepatnya Isak. Tidak ada yang mengcover atau memparking dia. Lalu gol kedua dari Joelinton juga Lisandro Martinez memang kalah postur. Terus juga Onana sih gue gak habis pikir. Setidaknya refleks atau apa tuh ternyata tidak bisa juga gitu. Tidak bisa dilakukan. Dengan formasi yang 3-4-3 Amorim tanpa adanya Bruno. Kalau menurut gue pribadi, kalau menurut lu gimana nih? Tidak adanya Bruno Fernandes itu berpengaruh sekali. Ya meskipun gue juga suka sebel ketika kalau Bruno Fernandes itu bermain tuh suka ngerengek sama wasit. Sampai akhirnya ya seperti sekarang gitu. Terus juga dengan adanya Zirkzee di posisinya Bruno. Tapi ternyata tidak berjalan efektif. Zirkzee langsung digantikan di menit sekitar 30-an. Dan yang gue baca-baca di medsos. Fans-fans di Old Trafford itu malah kayak tepuk tanganin ketika Zirkzee cabut. Sampai akhirnya dia terlihat bete. Cabut bentar ke dalam. Tapi duduk lagi di bench. Seharusnya sih gak begitu ya. Bukan hal yang pantas lah untuk pemain ini. Meskipun ya pemain ini juga belum semaksimal itu untuk United. Oke. Mainu masuk. Terus juga Casemiro, Eriksen ada. Casemiro sempat ada kesempatan namun tidak bisa dimaksimalkan di akhir babak pertama. Lalu dengan adanya Casemiro, Eriksen terlihat memang cukup jomplang. Mainu yang dicoba ditempatkan di sisinya Bruno atau Eriksen yang agak maju ke depan belum bisa optimal. Bola beberapa kali ke Ahmad tapi ternyata Ahmad juga lagi underperform. Højlund nggak kelihatan. Martinez juga beberapa kali kikuk ya. Onana juga seperti itu. Babak kedua tidak ada yang spesial. Adanya Garnacho masuk dan juga Yoro. Terus juga ada Anthony. Nggak ada ngefek apa-apa. Jadinya memang tim ini sedang menuju zona degradasi. Menyala zona degradasi. Ya tapi mau dibilang apa lagi? Emang lagi bau tim ini. Jadi kalau lo bilang wah Amorim 3-4-3 gak cocok segala macem. Ya bukan itu yang jadi masalah gitu. Terus pasti dikomparasi dengan Van Nistelrooy jadi interim. Mainnya bisa menang, gak kalah. Seri sekali. Tapi kan gitu, itu pola yang selalu ada di United ketika ada manajer interim, pasti hasilnya juga lumayan. Terus bagian udah ada yang tetapnya malah jelek. Nah ini kan jadi yang sebenarnya tanda tanya, kenapa gitu ya. Dari zamannya Ole pun seperti itu gitu. Zamannya Carrick juga seperti itu. Ole yang habis jadi permanenkan malah mainnya berantakan gitu. Kan berarti ada sesuatu nih, something wrong yang ada di tim ini. Terus juga ya dengan adanya Rashford dibawa di bangku cadangan tapi gak dimainkan kan itu berarti udah jadi tanda kutip ini nih kayaknya sinyal-sinyal emang dia harus cabut. Ya kalau banyak yang bilang MU mesti cuci gudang di bulan Januari ya gue sih setuju, cuman pemain-pemain ini laku gak ketika dijual? Karena kalau misalnya pemain gak ada yang laku terus juga mesti datengin pemain lagi ya susah kan. FFP begitu sih kurang lebih guys. Jadi ini sesuai janji gue, ini cuma 5 menit. Tuliskan harapan lo atau mungkin unek-unek lo di kolom komentar.
di United Wave. Jangan lupa subscribe, komen, sama like. Thank you guys. MU kalah lagi. Hahaha, hihihi, MU-nya kalah lagi. Yeay.